Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang alat-alat konten dan alat beriklan di TikTok Ads nantinya. Nah tentunya sebelum kita masuk ke materi yang lebih teknis, ini akan menjadi suatu pertanyaan oleh teman-teman yang kepo gitu ya. Mas Fadil, kira-kira apa sih yang saya butuhkan? Alat-alat apa aja yang harus saya siapkan sebelum saya mulai jualan di TikTok atau beriklan lewat TikTok Ads-nya. Jadi silakan teman-teman simak dan siapkan dulu alatnya sebelum praktek ya teman-teman. Kita bahas dulu alat-alat apa aja yang teman-teman butuhkan untuk bikin konten di TikTok-nya. Oke, yang pertama adalah smartphone. Jelas, saya tidak akan jelaskan panjang lebar lagi. Semua orang pasti punya HP zaman sekarang ini. Yang mana ini tentu semuanya butuh buat download aplikasi TikTok-nya, buat rekam videonya, editing videonya, foto-foto produknya, ya, dan mengupload kontennya di TikTok semuanya lewat HP nantinya. Jadi ini alat wajib yang tentunya juga didukung dengan internet. Ya, kalau nggak ada internet gimana teman-temannya tidak bisa memulai jualan di TikTok atau TikTok Ads-nya. Kedua, pencahayaan sebagai alat pendukung. Jadi teman-teman butuh yang namanya lighting nih. Untuk apa? Meningkatkan kualitas visual videonya. Ya, jadi boro-boro dulu. Jangan dulu kita ganti HP mahal-mahal. Harus beli iPhone 15, harus beli kamera digital 20 juta, 30 juta, bahkan ratusan juta. Nanti dulu teman-teman ya. Dengan HP apa adanya, tapi ditingkatkan dengan lighting, pencahayaan yang cukup, maka kualitas videonya akan lebih bagus. Sama dengan video saya di bawah kanan ini, teman-teman ya. Agak sedikit cerah karena saya menggunakan lighting di kiri dan kanan saya saat ini. Ini kalau saya matikan lightingnya, itu sangat blur sekali muka saya teman-teman. Jadi lighting sangat-sangat mempengaruhi ya. Walaupun ini alat pendukung, sebenarnya secara profesional ini bisa saya wajibkan. Yang ketiga, ada mikrofon. Tentunya alat perekam suaranya. Seperti di kelas ini, teman-teman bisa lihat di bawah kanan ini ada mikrofon saya, sehingga teman-teman bisa mendengar lebih jelas suara saya. Bayangkan kalau suaranya tidak terdengar jelas, ya mungkin teman-teman malas tuh nonton videonya atau mendengar dari audionya. Nah ini penting banget ya, sehingga orang tidak lari atau nge-skip konten kita. Apalagi ini sangat-sangat mempengaruhi dari kualitas hasil rekaman video kita nantinya. Yang keempat, laptop atau PC. Ya ini bisa dikatakan saya jadikan wajib atau peralatan utama. Kenapa? Walaupun ini mungkin untuk bikin konten tidak terlalu pengaruh, tapi untuk beriklan ini wajib. Ya, jadi teman-teman kalau pengen beriklan di TikTok Ads Manager wajib via laptop atau PC. Makanya ini menjadi peralatan utama. Ya, bisa juga nanti digunakan untuk editing video, audio hingga animasi ya, lewat CapCut PC ya, atau lewat Adobe Premiere-nya. Tapi kenapa posisinya nomor 4? Gini, kalau seandainya teman-teman belum punya laptop atau PC, saya khawatir teman-teman mengurungkan niatnya. Aduh, Mas Fadil, saya belum punya laptop, belum punya PC, ya. Saya nggak jadi deh, gitu ya, prakteknya, kecewa, gitu ya. Enggak, teman-teman. Kita tetap bisa melakukan seluruh prakteknya lewat smartphone. Tapi tentu ketika beriklan, siapkanlah sebisa mungkin PC atau laptop ini. Tapi jangan urungkan niat ketika teman-teman belum ada laptop, jangan urungkan niat untuk praktek. Bisa praktek lewat HP dulu atau bahkan teman-teman bisa pergi ke warnet terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita tahu alat-alat yang kita gunakan untuk bikin konten, apa aja media yang dibutuhkan untuk mulai beriklan di TikTok Ads-nya? Yang jelas ya, pertama teman-teman harus ada dulu akun TikTok-nya dulu sebenarnya. Kalau nggak ada akun TikTok ya gimana mau berikan di TikTok Ads-nya? Ya setelah ada akun TikTok baru nih nomor 1 punya akun TikTok bisnis ya, di mana nanti teman-teman akan mendaftar di bisnis centernya TikTok ya. Dan dari bisnis center ini kita akan membuat advertiser akun namanya. Nah dari advertiser akun barulah masuk ke poin kedua, kita akan punya dashboard TikTok Ads Manager. Oke? Di mana disinilah nanti kita akan membuat campaign dan menganalisa hasil kampanye iklan kita di TikTok. Nah, yang ketiga, ada tools pendukung yaitu TikTok Analytics. Tentunya ini untuk melihat performa TikTok kita, ya, melacak datanya, melihat laporan datanya. Karena sekarang kan salah satu pekerjaan paling penting adalah performance marketing, yang mana kita harus bisa mengevaluasi hasil data periklanan kita. Dari hasil data nanti, teman-teman bisa mengambil kesimpulan apakah iklannya bagus atau tidak, apakah akan dilanjutkan atau harus diperbaiki. Yang keempat, tools, trend, dan keyword. Nah, teman-teman ya, TikTok itu nggak sekedar sekarang menjadi media sosial, tapi juga menjadi
search engine ya, baik untuk mencari produk atau mencari video-videonya, entah berita, tutorial, dan lain-lain. Jadi keyword itu sangat-sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan tools-tools seperti Google Trend, SEMrush, ya mungkin juga nanti ada Ubersuggest dan lain-lain yang akan juga kita akan praktekkan nantinya. Oke, itu ya teman-teman ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk konten di TikTok dan persiapan untuk beriklan di TikTok Ads nantinya. Tenang aja, ini masih pengenalan. Habis ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang materi-materi berikutnya, baik algoritma TikTok, cara bikin kontennya, sampai dengan beriklan di TikTok Ads-nya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.